Mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sertai dan berkatilah kami di dalam kami menghayati akan kebenaran sabda-Mu. Dan berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan di kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan yang ke-22. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikannya sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya dan berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan dipakai, dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya.
Ibu, Bapak, Saudara, anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa 1 bulan di bulan Agustus, kebersamaan kita dengan teman kita, Saudara Dulas, teman yang praktek pelayanan di GKJ Batkinasih, yang berasal dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia Yogyakarta, sudah selesai masa pelayanannya di sini. Nah, kita perlu mendengar dari beliau, saudara kita, apa sih kesannya, sekaligus juga mau pamitan karena tugas sudah selesai di GKJ Batkinasih. Silakan Mbak Dulas kalau ada sesuatu yang mau disampaikan. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatannya pada ibadah kali ini saya dapat mengucapkan sepatah dua patah kata. Yang pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada warga GKJ Batkinasih beserta majelis GKJ Batkinasih yang telah memberi saya kesempatan selama kurang lebih 1 bulan ini saya dapat ikut berpelayanan di gereja ini. Ada banyak pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan, misalnya RTM, live streaming merupakan pengalaman baru yang benar-benar membuat saya belajar banyak hal. Ternyata ibadah live streaming, renungan-renungan live streaming lebih mendebarkan daripada ibadah dan renungan secara langsung, tetapi semangat dan benar-benar persiapan dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu semuanya memberikan spirit kepada saya sehingga saya juga dapat menyesuaikan diri, bisa belajar di sini. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Dan saat ini pelayanan saya telah selesai, saya mohon pamit dan saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila dalam pelayanan saya dalam 1 bulan ini banyak kesalahan dari tutur kata maupun perilaku saya mohon maaf. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Pak Dulas untuk semua pengalaman dan pelayanan yang kita hidupi bersama-sama. Dan hari ini beliau mengajar sekolah minggu, ya jadi anak-anak bisa bersama-sama dengan Mbak Dulas di sekolah minggu kita di minggu ini. Dan minta maaf juga karena situasi dan setiap keadaan dalam segala keterbatasan, dan kami hanya bisa memberikan kesempatan saja, minta maaf tidak bisa memberikan apapun yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, tema kita di minggu ini adalah memandang kenyataan. Nah, lawan dari kenyataan itu adalah ilusi. Jadi ada kenyataan dan juga ada ilusi. Dan sebenarnya ilusi itu menyenangkan menurut buku itu. Sebagai contoh bahwa kalau situasi kita lihat sulap gitu ya, ada permainan sulap, kita tahu persis bahwa nggak mungkin namanya kelinci itu dimasukkan ke dalam topi yang kecil. Karena kita sadar betul bahwa barang yang besar tidak bisa dimasukkan ke dalam benda yang lebih kecil. Gitu. Tetapi kenapa itu bisa? Karena ada proses ilusi, ada proses manipulasi di sana yang kita jadi heran dan hebat ya. Hebatnya bukan karena enggak masuk akal, ya hebatnya adalah dia punya kemampuan untuk membuat tampilan yang melampaui realitas gitu. Tetapi kalau kita bicara soal ilusi, ada banyak ternyata ilusi. Yang pertama, ini kenyataan. Sebentar ya Pak. Bunga ini adalah kenyataan. Tetapi ada saja ilusi tentang bunga ini. Saya kirim WA dan tidak dibalas. Sudah dibaca. Itu kenyataan.
Tetapi ada ilusi yang bisa saya kembangkan mengenai bunga, ada ilusi yang saya kembangkan mengenai WA yang nggak dibalas itu. Itu munculnya di sini, munculnya dalam pikiran kita sendiri. Nah, catatannya adalah ada beberapa hal, ilusi yang berupa asumsi negatif. Misalkan saja tadi saya WA dan nggak dibalas, dan saya pikir dia sengaja membiarkan saya menunggu, atau dia tidak menganggap saya ada, dia tidak peduli kepada hidup saya. Kenyataan bahwa WA tidak dibalas, kemudian kita kembangkan menjadi asumsi negatif dan menjadi kenyataan baru yang melampaui dari kenyataan itu. Misalkan saja ada teman kita yang pasang status dia lagi makan-makan dengan temannya. Pakai protokol kesehatan, jadi makan sambil pakai masker. Kita lihat kenyataan itu dan kemudian bisa saja kita kembangkan dalam diri kita. Mengembangkannya dengan mengatakan, oh ternyata selama ini saya nggak dianggap sebagai teman toh. Jadi selama ini saya tidak berharga toh. Saya tidak pantas sebagai temannya dan seterusnya macam-macam dan sebagainya. Kita mengembangkan ilusi, mengembangkan asumsi negatif atas kenyataan yang sedang kita lihat itu. Ada kenyataannya, tetapi kita kembangkan menjadi proyeksi kenyataan baru yang melampaui kenyataan yang sesungguhnya itu. Dan itu permainan yang ada di sini. Itu olah pikiran kita yang kita kembangkan sendiri. Yang kedua adalah ilusi yang isinya adalah pengandaian-pengandaian. Saya baru bisa bahagia kalau begini. Iya, dia orangnya bahagia, dia ceria, soalnya dia punya tabungan. Coba kalau saya punya tabungan, nanti kan saya bahagia. Lah dia bahagia soalnya suaminya keren. Coba kalau saya punya suami yang keren, nanti kan bahagia. Siapa bilang, siapa tahu malah hatinya deg-degan terus karena banyak yang ngefans sama suaminya. Jadi pengandaian, pengasumsian dan seterusnya itu, saya enggak mungkin begitu, coba kalau saya anaknya itu, nanti kan saya baru bisa begitu, ya wajarlah dia punya prestasi. Coba kalau saya jadi anaknya orang itu, nanti pasti selalu menggunakan ilusi pengandaian sesuatu. Dan itu juga melampaui kenyataan. Kita tidak menerima kenyataan dan kita kemudian mengasumsikan sesuatu yang lain. Kita berharap ada di posisi yang berbeda dengan kenyataan itu. Padahal kita sedang hidup di kenyataan itu. Ada yang lain lagi yang menyebutkan ilusi tentang gambaran yang lebay. Baik lebay karena masa lalu maupun lebay dan halu karena masa depan. Lebay masa lalu itu misalkan saya menderita. Saya menderita begini karena dulu saya pernah disuruh orang tua nyapu dan saya tidak mau. Jadi kayak dosanya enggak mau nyapu masa lalu itu sudah jadi, itu kenyataannya saya disuruh orang tua nyapu enggak mau, itu kenyataan. Tetapi kemudian dikembangkan menjadi ilusi, menjadi proyeksi dan kemudian menjadi seperti kenyataan baru bahwa saya menderita ini karena dosa masa lalu itu dan kemudian macam-macam sebagainya. Atau kemudian kita mengasumsikan halu atas masa depan. Jadi kita menghadapi kenyataan sekarang, tetapi kita bayangkan keindahan yang ada di depan, tapi enggak sungguh-sungguh nyata. Jadi kita belajar hari ini berhenti atau berupaya dengan jujur melihat kenyataan pada kenyataan itu sendiri. Bukan karena asumsi negatif yang kita kembangkan, bukan karena pengandaian-pengandaian yang tidak perlu, bukan karena mengembangkan rasa bersalah masa lalu yang terlalu besar atau ketakutan masa depan yang terlalu tinggi dan seterusnya. Maka belajar berdiri di dua kaki kita menghadapi kenyataan itu sesuatu yang sangat penting.
Nah, kita belajar itu dari satu peristiwa yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub dalam teks kita adalah orang yang sedang berlari dari masa lalunya. Karena dia menghadapi situasi yang sulit, karena di belakangnya dia. Jadi kan ceritanya ini Yakub sudah memanipulasi ayahnya, memanipulasi kakaknya untuk mendapatkan berkat hak kesulungan. Walaupun sudah ada perjanjian hitam di atas hitam karena tidak ada tulisannya. Ketika Esau menjual hak kesulungannya dengan sup kacang merah itu, tapi enggak ada MOU-nya. Tetapi dia memanipulasi bapaknya dan dia mendapatkan berkat. Esau yang datang dengan masakan yang diharap dapat berkat itu, dia marah sekali. Dia bawa parang, saya bayangkan dia bawa parang, dia kejar si Yakub. Dan Yakub sedang berlari dari ketakutan itu. Dia berlari dari kakaknya, dari saudara kembarnya itu. Dan dia berlari entah kemana. Walaupun mamanya bilang, nak pakai GPS. Ini Sherlocknya pamanmu namanya Laban. Nah, cuman GPS waktu itu agak kacau karena satelitnya itu belum diciptakan. Jadi dia harus berlari entah kemana. Nah, sampai sore hari ketika malam mulai datang dan menggantikan terangnya matahari, dia tidak bisa lagi berjalan dan dia ada di satu tempat yang kalau bahasa saya takut atas masa lampau dan takut atas masa depan. Kenapa takut masa depan? Karena dia orang yang jarang keluar rumah. Yakub itu suka tinggal di kemah dan suka memasak dan tinggal sama mamanya. Beda sama Esau. Esau menghadapi ladang belantara itu biasa. Yakub enggak. Dia suka tinggal di rumah, belum pernah keluar kota. Dia mengalami persoalan secara personal, dia mengalami masalah di masa lampau, dan dia mengalami masalah di masa depan karena belum ada bayangan apapun. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau kita di posisi itu, kita bisa tidur enggak? Kemarin istri saya itu cerita, sampai jam 6 pagi itu enggak bisa tidur. Kenapa? Karena ada bunyi kresek-kresek. Tinggal di rumah bersama dengan anaknya, saya enggak tahu suaminya kemana. Ada bunyi kresek-kresek dan dia takut kalau ini adalah ancaman buat keluarga. Dan dia enggak bisa tidur sampai pagi hari. Dia enggak takut hantu. Dia takut kalau ada bahaya yang lain. Dan enggak bisa tidur. Orang dalam posisi takut itu enggak bisa tidur. Berarti kalau ada orang bisa tidur, itu berarti yang pertama mungkin dia enggak takut atau ndablek banget. Itu tipe kedua. Iki ono masalah kok iso turu karo ngorok, itu berarti ndablek banget apa pasrah gitu. Nah, oke, kita lihat gini ya, kita lihat problematiknya dulu. Kita lihat kenyataannya, kita lihat problematiknya. Si Yakub itu kompleksitasnya tinggi gitu. Dia sedang menghadapi kenyataan yang tidak mudah. Kenyataan atas ancaman pembunuhan oleh Esau, kenyataan menghadapi bahaya di malam itu, dan kenyataan atas masa depan yang dia sama sekali nggak ngerti karena tidak punya pengalaman menjalani perjalanan di luar kemah. Tetapi apa yang luar biasa, dia tidur dan bermimpi. Berarti Yakub tidak punya bantal, dia ambil batu. Dia nggak mengasumsikan coba kalau ada bantal di aku bisa tidur nih gitu. Enggak, dia ngadepi kenyataan memang nggak ada bantal kok. Yang ada cuman batu, ya sudah saya pakai batu itu sebagai alas tidur saya. Dia tidak mengasumsikan spring bed, dia nggak mengasumsikan kemah, dia nggak mengasumsikan apapun. Nggak ada ilusi-ilusi yang lain, dia hadapi kenyataan itu. Ketika malam sudah mulai gelap, matahari tidak ada, dia berhenti. Dia nggak teruskan perjalanan karena ketakutan itu.
Bisa saja toh karena ketakutan pokoknya malam hari berjalan. Karena ketakutan itu membuat dia sangat takut, saya harus berjalan, apapun, bagaimanapun situasi, saya harus jalan, enggak bisa, kalau saya berhenti nanti esok nyusul. Enggak, dia berhenti, enggak mungkin jalan kok. Kalau jalan malah bahaya, dia berhenti. Dia hadapi kenyataan itu dengan baik. Maka kita tahu persis, setiap orang yang jujur dengan kenyataannya, orang yang menerima kenyataannya, nggak pakai jika, nggak pakai asumsi, nggak pakai pengandaian, itu orang yang bisa tidur. Orang yang beralaskan bantal, bantalnya namanya batu, itu jenis merek yang baru. Dan dia orang yang tidur, yang di situ ketika jujur atas kenyataan, dia bermimpi berjumpa dengan Tuhan. Orang yang jujur dengan kenyataan yang dia hadapi, di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Di situ dia akan menemukan kekuatan, peneguhan, dan pertolongan Tuhan. Tetapi orang yang tinggal atau mengembangkan ilusi atau bahkan perasaan asumsi negatif, maka dia enggak bisa tidur, dia enggak berjumpa dengan Tuhan. Ketika orang hanya mengasumsikan kalau begitu nanti saya baru bisa begini, kalau saya di posisi itu nanti saya baru bisa begini, dia enggak pernah bertemu sama Tuhan. Yakub menolong kita untuk belajar berdiri di situasi dan jujur atas itu, menerimanya dan berbaring di situ, karena di situ kita menemukan kekuatan bersama dengan Tuhan. Dan yang luar biasa, di bagian akhir, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dia punya komitmen untuk mensyukuri hidupnya, dan dia punya komitmen untuk menyadari berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.